Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Hafizah dengan NIM 24060214, kelas A4 PGSD 2024. Saya sedang berada di SDN Baros Mandiri 4. Di sini saya sedang melaksanakan tugas UAS mata kuliah Strategi Belajar Mengajar SD dengan dosen pengampu Ibu Siti Ruqoyah MPD. Di sini saya mewawancarai dua guru, diantaranya satu guru kelas bawah yaitu kelas 1 dan satu guru lainnya adalah kelas atas yaitu kelas 5. Berdasarkan pengalaman Ibu, strategi pembelajaran apa yang paling efektif yang membantu siswa bisa memahami materi dasar seperti membaca, menulis, atau menghitung? Kalau di kelas 1 itu, terutama di kelas A, strategi pembelajaran yang sering digunakan itu dari metode pembelajaran itu ada problem based learning. Nah, di situ anak-anak di kelas, karena kelas 1 beraneka ragam ini, kemampuan dasarnya masih sangat bervariatif. Jadi di sana anak-anak di awalnya itu di problem based learning itu ada ini ada tahapannya. Yang pertama, anak-anak itu mengenal dulu sama gurunya dulu, dijelaskan di materi pembelajarannya. Kalau sudah jelas, anak-anak nanti dikasih tugas individu dulu biasanya. Nah, di situ secara klasikal dulu ya, anak-anak menjawab, terus dikasih ada tugas individu, ada juga tugas per kelompok. Biasanya di situ kalau tugas kelompok nanti anak dikasih latihan setelah memahami materi yang sudah dijelaskan sama guru, terus mengerjakan per kelompok dan dilihat keaktifannya atau kerjasama kolaborasi antar temannya. Kemudian ada setelah ini mengerjakan tugas kelompok, anak-anak tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Dinilai juga dari keaktifannya, dari kemampuannya, kedisiplinannya atau ketelitiannya. Kemudian setelah tampil ke depan, gurunya mengevaluasi tadi hasil kelompok tadi. Kemudian nanti di akhirnya anak-anak ada dikasih lagi tugas individu untuk melihat sejauh mana kemampuan anak yang tadi sudah dipelajari. Tadi setelah menjelaskan, sudah diskusi, kasih individunya untuk melihat evaluasi pengetahuan atau kemampuan yang sudah dikuasai tadi. Kemudian ada refleksinya juga dari guru sama dari siswa, penjawab itu sesuai dengan materi yang sudah diajarkan, terutama di materi calistung ini. Lanjut ya Bu ya, dari strategi yang Ibu pakai tadi, gimana cara Ibu bisa memastikan setiap kemampuan siswa itu belajarnya bisa dikatakan aktif atau lambat? Dari yang tadi kan strateginya dari masalah yang dilihat dari awalnya anak sebelum melakukan pembelajaran ada tes diagnostik awal dulu. Nah, itu dilihat dulu anak sejauh mana kemampuannya, atau kan pasti berbeda-beda ya dari hasil itu. Anak yang masih lamban atau sudah menguatkan atau kemampuannya sudah tinggi, atau ada yang masih rendah atau yang sedang gitu. Dan pas tadi dikasih strategi yang tadi, dilihat dari hasil evaluasi akhirnya ada beda sudah pas atau nilai semakin ya akhirnya tadi dilihat kemampuan anak dari hasil itu. Ada kan kalau anak yang masih lambat, berarti dari hasilnya juga dia kurang. Kalau anak yang sudah menguasai materi, berarti kemampuannya itu sudah mencapai tujuan gitu ya, tujuan belajarnya sudah tercapai. Nah, itu cara melihat dari strategi itu tercapai atau tidak, ini dilihat dari hasil
ini ya evaluasi akhirnya atau masa-masa. Jadi apa faktor yang membuat ibu mengambil atau memutuskan strategi tersebut gitu? Pasti itu apa ya, paling cocok gitu ya pas itu. Yang diambil strategi tersebut karena di faktornya itu karena di kelas 1 terutama ini kemampuan anaknya pertama yang berbeda-beda karakter juga, berbeda-beda kemampuan juga. Kemudian di kelas 1D ini kebetulan ada yang anak itu beberapa orang yang masih belum mengenal huruf dengan baik. Jadi ada yang sama sekali anak itu belum tahu huruf. Jadi itu kalau yang anak yang belum tahu huruf nanti treatmentnya juga berbeda. Pas nanti tadi ketahuan kan dari hasil akhirnya pasti hasilnya juga kan rendah. Jadi nanti treatmentnya juga berbeda. Terus kalau ketahuannya ya tadi dari hasil itu yang sudah mencapai tujuan atau target nanti bisa membimbing anak yang masih rendah itu. Nah, gitu. Dan jadi tujuan mengambil itu jadi dari tingkat kemampuan anak yang berbeda-beda. Jadi digunakan strategi yang tadi. Dari strategi ini juga gimana jadi cara ibu bisa menghitung karakter siswa di strategi dari strategi itu ya menggunakan problem listening ini sangat membantu juga ya anak-anak jadi tahu permasalahannya masing-masing gitu ya. Oh, anak itu masalahnya di yang belum mengetahui huruf. Nah, anak yang sudah mengetahui huruf atau sudah lancar membaca, jadi nanti gampang kita men-treatmentnya. Kalau yang belum tahu huruf berarti kita ditreatmentnya dikasih kartu huruf, gitu, pengenalan huruf lagi, diulangi lagi dari pengenalan alfabet. Kalau yang anak yang sudah berarti lagi bercerita, nanti yang sudah lancar membacanya. Kalau bisa juga yang sudah bisa lancar membaca bisa membantu teman juga. Berarti tantangannya itu ya ada beberapa yang masih belum mengatur. Ya, Ada nggak Bu contoh situasi selain itu yang mengharuskan strategi ini itu diubah? Situasinya mungkin karena kebetulan di kelas 1D ini ada satu anak yang ADHD, yang satu orang tapi ya, yang betul-betul harus membutuhkan treatment yang berbeda dengan yang lain. Nah itu kemungkinan juga menggunakan strategi yang lain gitu, tapi nggak selalu harus itu ya. Jadi kemungkinan ada strategi yang cocok buat anak itu, tapi yang lain juga bisa gitu. Jadi kemungkinan juga bisa diubah strategi karena ada anak satu yang ADHD itu kadang-kadang dia ini kondisinya tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang kalau lagi moodnya baik bisa mengikuti malah cocok dengan strategi itu. Kadang kalau lagi moodnya kurang baik, nah itu ini kayaknya kurang bisa aja. Tapi pada waktu itu aja anak yang itu jadi menyesuaikan dengan kondisi anak juga siswa. Jadi strateginya lebih berubahnya itu menyesuaikan ya. Iya. Baik, terima kasih kepada ibu yang telah memaparkan jawabannya, karena jawabannya sangat dimengerti. Terima kasih juga ibu waktunya. Langsung saja, yang pertama, apa strategi pembelajaran yang menurut paling efektif untuk proses pembelajaran yang lebih kompleks di kelas? Kalau di pembelajaran PAI khususnya di pembelajaran PAI itu kan lebih banyaknya hafalan. Contoh misal surat-surat pendek atau surat-surat yang ada di Al-Quran gitu ya. Terus sejarah PAI juga. Nah kalau di saya menerapkan strategi pembelajaran tutor sebaya. Jadi kenapa saya melaksanakan tutor sebaya?
biasanya anak itu lebih terdorong kalau temennya yang mendesak gitu. Kalau misalnya temennya suatu ini aku gimana nih, aku gimana, biasanya anak lebih terdorong untuk belajar dan jadi tertekan. Soalnya kan biasanya anak kecil mah takut dimusuhin, terus takut diomongin gara-gara misalnya nggak mau ngerjain tugas atau nggak mau belajar, itu biasanya jadi perbincangan. Jadi strateginya tutor sebaya. Dari strategi tutor sebaya ini bisa membantu siswa dan mengedukasi mereka secara Bisa. Jadi nanti tuh kalau misalnya saya mau menerapkan strategi pembelajaran tutor sebaya, saya kelompokkan jadi dua kelompok yang udah paham sama kelompok yang belum paham. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari nilai yang diperoleh, sama lihat karakter juga. Nah nanti kelompok yang udah paham dia jadi tutor. Dan saya janjikan kepada tutor yang berhasil nilainya pasti lebih dari 90. Jadi mereka yang jadi tutor pun terinspirasi dan gak akan menjadi merasa rugi karena ngajarin temennya, karena yang dia dapat nilainya pasti lebih dari 90. Apa yang menjadi pertimbangan ibu untuk memilih strategi tutor? Kalau untuk pertimbangan kenapa milih strategi tutor sebaya, karena di kelas itu banyak ya teh ya, ada 30 sampai 34 orang. Kalau saya yang ngajarin benar-benar satu-satu, waktunya nggak cukup. 3 jam pelajaran itu kan cuma 1,5 jam. Terus misal materinya itu adalah misal menjelaskan pesan pokok surat Al-Hujurat misalnya, dan hafalan surat Al-Hujuratnya. Kalau satu-satu tes lisan, satu-satu diajarin, kayaknya nggak cukup waktunya gitu. Makanya saya bagi jadi kelompok yang udah hafal surat Al-Hujurat itu sama kelompok yang belum hafal, nanti dipasang-pasangin. Nanti kalau udah dipasang-pasangin, mereka setoran hafalannya itu ke tutornya. Dan itu dikasih waktu, misal untuk hafalan Al-Hujurat 1 minggu ya. Jadi dalam 1 minggu itu mereka mau tes ke tutornya itu kapan aja, nggak usah pada saat pembelajaran PAI, misal pas istirahat. Nanti pada saat pembelajaran PAI-nya tutornya baru bukan kirim lagi ya, laporan gitu ke saya. Bu, si Dini misalnya tes ini udah nyampe sini nih hafalannya. Tapi ada suatu waktu. Jadi bisa ini ya Bu, strategi ini bisa mendorong siswanya berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Iya. Kalau untuk gini ya pengalaman, misal udah dipasang-pasangin, nanti bagi tutor yang tidak berhasil, maka akan dihukum dua-duanya. Jadi tutor dan muridnya dan teman sebagai tutor bakal dihukum kalau misalnya enggak selesai gitu hafalannya. Otomatis di situ pasti mereka terdorong dong untuk berpikir gimana nih caranya supaya saya bisa selesai. Misal si tutor A pakai cara untuk menghafal dengan cara membaca berulang kali. Si tutor B caranya dengan ayatnya dibagi sedikit-sedikit baru ngapalin. Bisa kayak gitu. Dari situ terdorong juga anak supaya berpikir kritis. Apa yang menjadi tantangan terbesar saat ibu menerapkan strategi ini? Karena kan setiap siswa itu ya ada yang udah hafal, ada yang belum. Nah, untuk tantangan terbesarnya adalah ketika di kelas itu tidak ada sedikit yang unggul. Misal di kelas itu hanya 5 orang yang lulus jadi tutor. Maka dari itu kalau 5 orang yang lulus jadi tutor, sedangkan sisanya ada 25 orang, berarti kalau 25 bagi 5 kan 1 orang pegang 5 orang ya, kayaknya nggak mungkin gitu, kebanyakan. Nah tantangannya itu sih. Jadi gimana caranya kalau untuk saya, gimana caranya di kelas itu tutornya banyak. Jadi sebelum jadi tutor tuh anak-anak ditesnya sama saya dulu gitu. Ini kayaknya bakal jadi tutor, tes, bakal jadi tutor nih kayaknya kelihatan kan, biasanya anak yang pintar tuh kelihatan. Nah kalau misalnya udah dites ternyata berhasil, oke jadi tutor. Ada gak Bu situasi tertentu yang mengharuskan strategi tutor ini tuh diubah? Kalau iya gimana? Paling strategi tutor sebaya ini nggak bisa diterapkan di semua materi
materi ya Teh ya. Misal kayak di materi Quran hadis misalnya Teh ya, ditafsirkan terlalu berat deh. Anak SD mah paling kelas 5 sebentar. Kelas 5 paling menghafal misal 8 golongan yang berhak menerima zakat. Itu nggak usah pakai tutor sebaya. Jadi tutor sebaya ini khusus sih kalau di saya itu untuk hafalan yang berat, terus untuk tajwid, biasanya tajwid juga, terus untuk sejarah agama Islam. Jadi gimana pelajarannya? Iya, gimana pelajarannya, karena nggak bisa semuanya pakai tutor sebaya. Dan kalau semuanya pakai tutor sebaya, nanti saya fungsinya sedikit dong gitu ya untuk ngajarin mereka. Paling itu sih, saya butuh tutor sebaya itu kalau memang waktunya mepet, terus hafalannya panjang, itu butuh tutor sebaya. Jadi mungkin cukup sekian. Terima kasih Ibu sudah melengkapkan jawabannya. Sesi wawancara sudah berakhir. Sama-sama. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber, saya berpendapat bahwa strategi pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu Rosyaini dan Ibu Sandra menunjukkan pendekatan yang efektif, namun berbeda sesuai tingkat kelasnya. Di kelas 1, Ibu Rosyaini menggunakan strategi pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang biasanya diterapkan di kelas atas. Di kurikulum Merdeka ini, siswa kelas 1 sudah diajarkan presentasi dan kerja kelompok sehingga mereka menjadi lebih terbiasa. Pendekatan ini membuat siswa lebih antusias meskipun kadang pengelolaan kelas menjadi tantangan terutama masih ada siswa atau masih ada beberapa siswa yang sulit mengendalikan emosinya. Jadi masih ada beberapa siswa yang belajar itu masih menuruti moodnya. Namun strategi ini tetap potensial jika guru mampu menguasai kelas dan memberikan arahan jelas. Sementara itu, di kelas 5, Ibu Sandra menerapkan strategi tutor sebaya yang efektif untuk meringankan peran guru dalam menangani banyak siswa. Karena di kelas 5 itu terdapat 34-36 siswa, dengan membagi tugas kepada siswa yang lebih unggul untuk menjadi tutor atau membantu teman sebayanya, proses belajar menjadi lebih efisien. Strategi ini juga membangun kepercayaan diri siswa dan memanfaatkan kemampuan mereka untuk mendukung pembelajaran bersama, karena biasanya yang diajarkan oleh teman ke teman itu lebih bisa diterima oleh siswa. Dan menurut saya kedua strategi ini sama-sama efektif jika diterapkan sesuai kebutuhan kelas dan karakteristik siswa masing-masing. PBL cocok untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi sejak dini, sedangkan tutor sebaya membantu mendorong kemandirian siswa di tingkat yang lebih tinggi. Sarannya, guru perlu terus mengembangkan kreativitasnya, perlu menambah banyak ide pembelajaran yang kreatif agar dalam mengelola kelas siswa itu selalu merasa terlibat dan proses belajar mengajar berjalan dengan maksimal. Dapat disimpulkan dari wawancara kali ini bahwa setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai guru, kita harus cermat dalam memilih strategi pembelajaran yang tepat agar kebutuhan setiap siswa dapat terpenuhi. Di dalam kelas, biasanya ada siswa yang cenderung lambat dalam memahami pelajaran dan ada pula yang cukup aktif. Oleh karena itu, guru harus mampu menyesuaikan pendekatan dengan sikap dan karakter mereka masing-masing. Selain itu juga, guru perlu pandai mengelola kelas dan merangkul seluruh siswa agar suasana belajar menjadi lebih kondusif. Sebelum memberikan pelajaran, guru perlu memahami dan mengenali lingkungan kelas, termasuk karakter masing-masing dari siswa. Hal ini penting agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dalam penerapannya, konsep bermain sambil belajar juga sangat disarankan, karena dibandingkan belajar sambil bermain,
sehingga siswa tetap merasa nyaman namun fokus pada tujuan pembelajaran. Jika ada siswa yang masih dirasa kurang memahami materi, guru perlu memberikan perhatian lebih agar mereka tidak tertinggal. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan inklusif. Mungkin sekian tugas wawancara kali ini dalam rangka tugas UAS Strategi Belajar Mengajar. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa pada tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.